Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah, saya mengucapkan selamat sore, Shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari kita akan serahkan ibadah kita kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala sejenak. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan pujian hati kami satu-satunya. Engkau begitu luar biasa, penyertaan-Mu, berkat-Mu melimpah dalam kami. Dan sore hari ini Tuhan, Engkau kembali untuk mengumpulkan kami, menghimpunkan kami, guna kami datang kepadamu, memberikan hidup ini untuk beribadah kepadamu. Itu sebabnya Tuhan, sebelum kami melakukan ibadah, kami menyerahkan hidup ini ke tangan-Mu, biar kiranya Tuhan menolong, memberkati, sekaligus Tuhan menolong untuk memberikan kekuatan, kemampuan, untuk kami bisa memberikan hidup ini untuk kebesaran dan untuk kemuliaan-Mu. Kelemahan, kekurangan kami Tuhan Engkau mengetahui, tapi Engkau juga tahu kerinduan hati kami untuk kami bisa beribadah kepada Tuhan. Sekarang kami serahkan ibadah ini Tuhan ke tangan-Mu. Kami mengundang hadirat-Mu, memberkati ibadah ini Tuhan. Dari awal sampai pada selesainya, plan-plan-Mu, alat-alat yang digunakan, biar Tuhan memberkati, jauhkan dari segala halangan rintangan dalam kegiatan ibadah ini. Dan itu sebabnya kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Sekarang kami akan memuji-muji nama-Mu ya Tuhan. Berikan roh sukacita, roh yang dari Tuhan untuk kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut ibadah hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita, diri kita, untuk kita bisa memuji, membesarkan nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan lakukan pujian dari buku NR 187. NR 187, Jalan Hidup Orang Benar. Haleluya. Haleluya. Hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga remang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Bab tangan Tuhan jua yang menopangku dan membangunkanku kembali. Dan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Bab tangan Tuhan jua yang menopangku dan membangunkanku kembali.
Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Firman Tuhan, jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Tap tangan Tuhan jua yang menopangku dan membangunkan ku kembali. Tap tangan Tuhan jua yang menopangku dan membangunkan ku kembali. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa, jalannya orang benar itu sungguh-sungguh selalu diterangi oleh firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan menuntun, membimbing kita sehingga sungguh-sungguh jika toh kita ya jatuh, tapi Tuhan tidak pernah biarkan kita, dan segera Tuhan akan menolong kita, akan menopang kita, akan membangunkan kita semua. Puji Tuhan. Mari saudara sekalian, kita akan lanjutkan pujian yang kedua dan juga merupakan pujian yang terakhir untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Kita akan melakukan pujian dari buku NR 214, NR 214, saat ini saat indah. NR 214, saat ini saat indah. Haleluya. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah. Ku rasakan sembah Kau. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Haleluya. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah. Hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah
urapanmu, hadiratmu ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadiratmu ku rasakan saat ini, urapanmu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadiratmu ku rasakan saat ini, urapanmu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Sungguh Tuhan, hadirat-Mu sungguh kami rasakan, dan hadirat-Mu itu nyata dalam kehidupan kami. Sebab tanpa hadirnya Engkau, tanpa hadirat-Mu, maka ibadah kami ini tidak berarti apa-apa Tuhan. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan pribadi-Mu, kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah, khususnya Tuhan di saat kami mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, Engkau tolong biar pengurapan-Mu itu nyata dalam kami semua, sekaligus firman-Mu, biar Tuhan juga dalam pengurapan Engkau, supaya firman itu menjadi nyata dalam kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih sekali lagi Tuhan, kami sangat merindukan hadirnya pribadi-Mu sendiri dalam firman-Mu untuk menyatakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami semua, supaya kami tidak salah langkah, tidak salah untuk melangkah apa yang harus kami lakukan. Dan itu sebabnya sekali lagi Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih kami juga berdoa untuk gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Biar Tuhan juga memberkati, memakai para hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada dalam pemberitaan firman-Mu, supaya jemaat-Mu Tuhan boleh mengalami kebangunan rohani. Terima kasih pengurapan yang sama kuat Engkau juga nyatakan dalam kehidupan setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih pun juga hamba tetap berserah diri kepadamu. Biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni. Sebab hamba menyadari keterbatasan, kelemahan dari hamba-Mu, tapi Engkau Tuhan akan hadir tengah-tengah kami untuk menolong hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu, sehingga firman-Mu itu menjadi nyata untuk memperbaiki, untuk menyatakan kesalahan kami, sehingga kami boleh mengalami pembaharuan dari hari sehari sampai menjadi sempurna seperti Engkau sempurna adanya Tuhan. Bisa bertemu Engkau Tuhan, dan kami tinggal bersama Engkau untuk selama-lamanya. Itulah yang menjadi kerinduan hati kami Tuhan. Terima kasih, demikian pun kepada sidang jemaat-Mu Tuhan, yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan, Engkau juga berikan kemurahan-Mu, dudukkan dengan baik, dengan tenang Tuhan, dan tetap memberikan hati yang selalu merindukan perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan sekarang Tuhan, berfirmanlah kepada kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, kembali saya mengucapkan selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya
tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih. Tuhan memberikan hari-hari yang istimewa buat kita, hari libur, tetapi buat kita bukan untuk liburan, untuk jalan-jalan kemana, tetapi justru hari libur ini buat kita pergunakan untuk beribadah. Kita seharian mempersiapkan diri, ada yang mengikuti ibadah pagi atau siang, dan sekarang sore hari ini kembali Tuhan himpunkan kita, sidang jemaat GKGM khususnya Triorejo, juga di Gunung Sari maupun di Pondok Chandra, dihimpunkan kembali untuk kita bisa beribadah, sekaligus jemaat-jemaat yang saat ini berada di luar, jemaat kita ada yang di Jakarta, ada di tempat-tempat lain, saudara sekalian biarlah juga boleh merasakan suasana ibadah ini, ibadah yang tujuannya untuk membangun rohani kita. Ibadah yang tujuannya untuk membangun rohani kita. Sebab kalau kita bisa melihat bagaimana firman Tuhan bahwa ibadah itu begitu pentingnya. Ya, di hari-hari ini, di saat-saat kita harus menghadapi situasi yang demikian ini, maka ibadah ini adalah salah satu atau satu-satunya solusi untuk supaya kita tidak takut dan khawatir dan kecewa. Tapi justru ibadah ini, ayat mengatakan, ya kegiatan jasmani itu ya terbatas gunanya, atau latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, baik untuk hidup sekarang ini, saudara sekalian, baik untuk hidup sekarang ini yang sedang kita jalani ini, maupun kehidupan yang akan datang, kehidupan yang kita belum tahu, tetapi lewat ibadah ini, maka ibadah itu mempersiapkan kehidupan kita. Firman Tuhan yang kita terima, ya kita yakini lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan ini, justru ini akan memberikan jalan kepada kita di masa-masa yang kita belum tahu, tetapi Tuhan itu selalu akan memberikan suatu jalan untuk kita bisa menikmati di masa depan kita. Sebab Tuhan sudah berkata kepada kita di hari-hari kemarin, sudah menyampaikan Dia pergi untuk menyediakan tempat. Tempat itu kayak apa, itu bukan urusan kita, sebab itu urusan Tuhan, karena Tuhan yang menyediakan tempat itu. Ya, Tuhan yang menyediakan tempat itu. Kalau tempat itu sudah ada, saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan bahwa Dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Ini kurang enak bagaimana buat kita. Dia yang menyediakan tempat, Dia juga yang akan datang dan sekaligus menjemput kita, dan kita dibawa ke tempatnya Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Jadi begitu luar biasa kalau kita bisa melihat hal semacam ini. Ya, sungguh-sungguh ini yang disebutkan tadi bahwa ibadah itu berguna bagi kehidupan kita yang sekarang ini, bahkan masa yang akan datang pun Tuhan sudah merencanakan. Bahkan Tuhan yang luar biasa itu, Dia sangat-sangat mempedulikan, memperhatikan kita untuk membahagiakan kita, saudara sekalian. Dan itu sebabnya biarlah di hari-hari ini, jika Tuhan izinkan kita masih berada di dunia ini, saudaraku. Jadi kehidupan kita yang ada di dunia ini sesungguhnya bagaikan suatu perjalanan yang harus kita jalani. Ya, perjalanan yang harus kita jalani, kita tidak boleh berhenti, apalagi mundur, saudaraku, tetapi kita harus melangkah maju untuk menjalani kehidupan ini sampai sejauh mana Tuhan berkehendak. Ya, Tuhan berkehendak. Firman Tuhan mengatakan umur manusia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, dan selebihnya itu kesusahan-kesusahan.
Apakah kita bisa sampai 70 tahun dan kita juga sampai 80 tahun atau lebih dan seterusnya, itu bukan urusan kita, tapi urusan kita adalah kita harus menjalani kehidupan ini. Dan kita yakin dan kita percaya, saudara sekalian, bahwa Tuhan itu Tuhan yang begitu luar biasa, selaku Tuhan yang begitu luar biasa, yang Dia sudah berjanji untuk menyertai kita, umatnya. Ya, ini janji Tuhan kepada bangsa Israel, selaku ketika Tuhan izinkan bangsa Israel itu harus mengalami suatu kehidupan yang disebutkan bangsa budak, diperbudak, selaku diperbudak oleh bangsa lain, suatu bangsa, tetapi dia diperbudak oleh bangsa lain, selaku saat itu ya diperbudak oleh bangsa Mesir ini selama 340 tahun, selaku ya 430 tahun, selaku ya, begitu panjang ya, 430 tahun itu yang begitu panjang bangsa Israel ini harus mengalami suatu perbudakan yang begitu hebat, selaku. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan itu baik kepada bangsa pilihannya itu. Dan Tuhan juga tidak membiarkan bangsa pilihannya itu harus terus menderita. Semua pasti ada akhirnya. Dan apa yang dialami oleh bangsa Israel dengan keluh kesah, dia harus bekerja berat, selaku seenak-enaknya jadi bangsa budak, tidak seperti menjadi bangsa merdeka. Maka Tuhan ya mengingat akan janjinya, mengingat akan janjinya akan Abraham, Ishak dan Yakub, saudara sekalian, untuk supaya membawa bangsa Israel ini ya dibawa kepada suatu negeri yang dijanjikan Tuhan, yang di sana berlimpah dengan susu dan madunya. Itulah tanah Kanaan, saudara sekalian. Tapi di saat itu, saudaraku, maka Tuhan dalam kitab Keluaran, saudaraku, mempersiapkan dan memilih Musa. Musa ini adalah hamba Tuhan, gambar dari hamba Tuhan, saudara sekalian, untuk bisa memimpin bangsa Israel ini yang dijajah, yang diperbudak oleh bangsa Mesir ini, saudaraku. Tapi kita menyadari, saudaraku, Musa hanyalah sebatas seorang manusia. Ya, bagaikan kehidupan kita ini, kehidupan manusia yang bagaimana Tuhan sudah menolong kita. Ya, kalau bangsa Israel dilepaskan dari tanah Mesir, maka kehidupan kita orang-orang percaya ini dilepaskan dari cengkeraman dosa. Maka Tuhan memilih Musa untuk bisa membawa bangsa Israel yang terjajah itu keluar dari Mesir. Tapi Musa pun sebagai manusia, dia juga menyadari keterbatasan, ketidakmampuan, kelemahannya. Saudara sekalian, dia rasa tidak mampu, tidak berdaya. Ya, bagaimana tidak ketika dia masih di Mesir, saudaraku. Ya, dia sempat bersikap yang tidak adil, dia sempat membunuh orang Mesir, saudara sekalian. Dan pada akhirnya dia harus melarikan diri, saudaraku. Itulah kekurangan-kekurangan, keterbatasan manusia yang namanya Musa. Dan itu sebabnya ketika Tuhan memilih Musa ini untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dia sempat mengatakan, siapakah aku ini? Dia sadar, kita sadar, membawa bangsa yang besar ini, membawa bangsa yang besar ini, siapa aku ini? Ya, atau kita baca, kita baca ya, kitab Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Ini Musa diutus, ya, Musa diutus Tuhan. Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Jelas ya, bahwa Musa ini dipilih dari sekian banyak orang,
dari Israel ini suatu, dia dipilih. Ya, Tuhan menganggap layak, Tuhan menganggap mampu, bahkan Tuhan yang memampukan kemudian hari suatu. Tetapi atas pemilihan ini juga mengingatkan kepada kita suatu, untuk supaya kehidupan kita ketika kita dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang beriman, menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, untuk tidak menyombongkan diri. Maka Musa mengatakan ayat yang ke-11, tetapi Musa berkata kepada Allah. Ini kalau saya ini kadang-kadang berpikir begitu hebatnya ya Musa ini. Dia bisa berdialog, bisa ngomong-ngomong, ya bisa ngomong-ngomong, dia bisa mencurahkan isi hatinya dengan hati yang jujur, saudaraku. Artinya apa? Ini suatu kedekatan Allah atau Musa dengan Allah ini. Ketika Tuhan berbicara demikian, maka Musa juga bisa menyampaikan pendapatnya. Jadi kalau kita bisa melihat ini begitu, ya kalau bahasanya begitu demokratisnya Tuhan itu. Dia membiarkan untuk Musa juga menyampaikan pendapatnya. Ayat 11, tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Coba di saat itu dia dicari, ya Fir'aun mencari dia, saudaraku, untuk membunuh, saudaraku. Ya, ketika Fir'aun mendengar bahwa terjadi satu pembunuhan yang dilakukan oleh Musa saat itu, Musa ya sedang dicari untuk dibunuh oleh Fir'aun. Nah sekarang saudara sekalian, ya justru Tuhan mengutus Musa kembali kepada Fir'aun. Ini kalau orang Jawa bilang mengatakan ulo marani gepuk. Kita bisa membayangkan betapa Tuhan itu begitu luar biasa, saudaraku. Kenapa? Kalau Tuhan ya mengutus Musa, tentu Tuhan tidak membiarkan dia. Tapi perasaan Musa sebagai manusia, dia mengatakan, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari bawah Mesir. Ketika Tuhan mendengar apa yang diucapkan oleh Musa, maka Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan bukan Tuhan yang sembarang mengutus, sembarang memerintahkan, tidak. Allah itu Allah yang sangat bertanggung jawab. Dan ayat 12 mengatakan, lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tandanya bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Dan tujuannya jelas. Musa diutus membawa bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir untuk supaya bangsa ini yang selama ini dijajah dan diperas tenaganya tidak diberikan waktu untuk bisa beribadah. Hanya pekerjaan. Sekarang Tuhan ingin supaya Israel itu dibebaskan dari Mesir ini, untuk supaya umatku, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Ini suatu perjalanan. Suatu perjalanan yang harus dijalani oleh Musa. Ini menggambarkan kehidupan kita, kehidupan gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, bagaikan suatu perjalanan, tapi perjalanan yang sudah dirancangkan oleh Tuhan. Dengan Tuhan, dalam kita menjalani kehidupan ini, ya satu, kita juga harus bekerja mencari nafkah untuk menafkahi keluarga kita. Tapi jangan dilupakan tujuannya untuk kita menjalani hidup ini. Nomor satu, untuk supaya kita bisa beribadah,
untuk bisa melayani Tuhan dan untuk menjalani kehidupan ini, saudaraku, bagaikan Musa ini, saudaraku, yang diutus Tuhan ini, yang dibutuhkan adalah penyertaan Tuhan. Ya, kita akan lihat penyertaan Tuhan terhadap Musa dan seluruh bangsa Israel ini. Bagaimana Tuhan itu menyertai, memberkati, mencukupi. Karena Tuhan yang memerintahkan, Tuhan juga yang akan bertanggung jawab. Demikian pun kehidupan kita. Jika Tuhan masih izinkan kita harus menjalani hidup ini di bumi ini, menjalani kehidupan kita di bumi ini, bukankah Tuhan juga Tuhan yang sama itu, yang juga akan menyertai kita, saudara sekalian. Itu sebabnya dalam Injil Matius ayat yang sangat populer mengatakan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekaliannya akan kutambahkan kepadamu. Jadi dalam menjalani kehidupan ini di dunia, bagaikan ya padang pasir yang tandus ini, saudara, Tuhan tetap bertanggung jawab. Asal kita mau mencari Tuhan, mencari kerajaan Allah, mencari firman-Nya, mencari kebenaran, ya, mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sesungguhnya kebutuhan kita yang menyangkut hidup kita sekaliannya akan kutambahkan kepadamu. Inilah bukti penyertaan Tuhan. Dia menyertai, tapi juga melindungi, tapi dia juga mencukupkan. Ini artinya dia bertanggung jawab. Kalau kita bisa melihat, saudaraku, bagaimana ya Tuhan bersama Musa dan seluruh bangsa Israel dalam perjalanannya, ya, dalam perjalanannya menuju tanah Kanaan ini. Sekalipun nanti dalam cerita bahwa Musa tidak sampai ke tanah Kanaan, tetapi kita bisa melihat penyertaan Tuhan itu sepanjang perjalanan. Banyak hal-hal, banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi, saudaraku. Tapi Tuhan itu tidak pernah meninggalkan. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan. Buktinya apa? Buktinya apa? Yang gampang dan mudah kita mengerti ketika dalam perjalanan, bagaimana Tuhan itu ya tidak membiarkan untuk mereka sampai kelaparan. Tiap pagi Tuhan turunkan mana yang datang dari surga. Kenapa mana dari surga? Sebab padang gurun, padang pasir menghasilkan apa? Inilah kehidupan kita. Padang pasir menghasilkan apa? Apa yang bisa diharapkan dari padang pasir saat itu? Tapi Tuhan punya cara, di mana Israel yang tidak perlu menabur, tidak perlu menanam, tidak perlu menuai, tetapi setiap waktu, setiap hari, saudara sekalian, Tuhan menurunkan mana yang dari surga. Pagi-pagi, asal jangan terlambat. Kalau pagi-pagi kita terlambat, ya kita nggak dapat. Itu menunjukkan kepada kita apa? Ayo setiap pagi-pagi buta, sebelum kita beraktivitas, coba kita merenungkan firman Allah, mengambil firman Allah. Kita datang kepada Tuhan, sebab firman itu mana surgawi itu akan mencukupi kebutuhan kita. Pagi, saudara sekalian. Nanti sepanjang pagi, siang, sepanjang siang, dengan panas terik matahari yang begitu rupa, saudara, Tuhan juga tidak membiarkan. Coba bayangkan, di padang pasir, di padang belantara. Ya kalau pasir kena panas, itu juga panasnya ampun-ampun. Kalau sudah pernah ke tempat-tempat yang begitu, saudara, nggak ada iup-iupnya, pohonnya mungkin juga tidak ada, ataupun ada 1-2, saudara. Harus sekian orang banyak itu. Tapi Tuhan, apa yang Tuhan sertakan di situ? Maka tiang awan itu menyertai perjalanan bangsa Israel. Untuk apa? Untuk supaya adem.
Kurang bagaimana Tuhan itu. Lalu sore, makan sore ini, maka Tuhan juga berikan daging burung gemak, ya, daging burung puyuh. Tuhan perintahkan burung puyuh datang. Ingat, ini bukan mencari. Orang Israel tidak mencari burung puyuh. Kalau yang mencari orang Israel bisa pusing, saudara. Ya, kalau saudara tahu burung gemak itu, saudara, burung gemak di semak-semak, waduh. Kalau saudara orang desa tahu itu. Kita mau berburung gemak itu, waduh, sudah runtul, ya, sulit. Tetapi luar biasa. Orang saya tidak perlu mencari burung gemak itu, burung puyuh itu. Burung puyuh diperintahkan untuk datang ke perkemahan bangsa Israel. Jadi cara Tuhan itu begitu ajaib, begitu luar biasa, saudara sekalian. Begitu luar biasa. Lalu malam di padang belantara, kedinginan, maka Tuhan juga kirimkan tiang apinya untuk menghangatkan seluruh bangsa Israel di padang gurun dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Apakah semua yang Tuhan perbuat itu membuat hati Israel itu senang? Tidak. Banyak yang memberontak, banyak yang tidak bersyukur. Itu sama dengan kehidupan kita. Tanpa kita sadari, Tuhan begitu heran memelihara kita, menjaga kita, bahkan melindungi kita. Tapi kadang kita masih juga banyak menyakiti hati Tuhan. Dan sewaktu-waktu melihat kekerasan hati bangsa Israel ini, ya, ketika bangsa ini kehausan minta air, ya, kepada Musa, kepada Tuhan mestinya, kepada Musa, tapi dia mengajukan kepada Musa macam-macam, mungkin juga Musa diilok-ilok nih, ya, dikata-katain sama bangsa ini. Musa sebagai manusia ada satu keterbatasan. Dan apa akhirnya yang terjadi? Firman Tuhan katakan kepada gunung batu ini, dia akan mengeluarkan air. Perintahnya untuk mengatakan kepada gunung batu ini. Tapi karena manusia, Musa ini tidak mampu menghadapi bangsa yang durhaka ini, kata firman Tuhan. Maka batu ini bukan dikatakan, tapi dipukul sampai 2 kali. Memang mengeluarkan air, saudara. Tapi akibat dari Musa ini, dia memukul batu ini, dia sudah melanggar kekudusan Tuhan. Yang pada akhirnya Musa tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan, tapi Musanya diizinkan untuk melihat tanah Kanaan itu dari jauh. Ini dibaca saudara, ya, dalam kitab Yosua atau kitab Ulangan lebih dulu, saudara. Ulangan pasal 34. Ya. Ini yang ingin saya tunjukkan. Semua apa yang saya katakan itu tertulis semua dalam Alkitab, saudara. Ya. Kita akan membaca bagian-bagian yang penting, saudara, untuk memberikan contoh kepada kita betapa Tuhan itu kepada kita. Pasal 34 kita akan membaca ayat yang keempat. Ya, nanti sudah bisa membaca ayat sebelumnya. Ya, ini tentang kematian Musa. Ya, ayat yang keempat, pasal 34 dari kitab Ulangan 34. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, kepada Musa, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu.
Aku mengizinkan engkau melihat dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Ini resiko. Satu perjalanan yang begitu luar biasa Tuhan dan memimpin, membimbing. Ternyata Musa ini tidak sampai ke negeri Kanaan, tetapi dia diperlihatkan negeri yang disebutkan penuh dengan limpah dengan susu dan madunya. Tuhan berterus terang. Ketika Tuhan itu mengatakan itu, bukan Musa sudah terlalu tua, tidak. Bukan dia gak ada kekuatan, tidak. Dia masih sehat. Tapi Tuhan itu berhak berkuasa untuk membuat apa saja. Dan Tuhan tegas mengatakan, aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannya, dan seterusnya. Disebutkan ayat-ayat yang ketujuh, Musa berumur 120 tahun. Ketika ia mati, matanya belum kabur, dan kekuatannya belum hilang. Jadi orang ini juga mati sehat-sehat. Mati sehat-sehat. Luar biasa. Karena ada satu kekurangan yang membuat dia tidak sampai. Tetapi bangsa Israel harus tetap berjalan. Itu juga kehidupan kita. Seringkali kita diperhadapkan demikian, saudaraku. Ya, dari generasi ke generasi, saudaraku. Ya, kalau saya boleh mengatakan, ya saya di Surabaya ini sejak digembalakan Bapak Pendeta Enjono. Dan saya juga sekaligus salah satu murid dari beliau, saudaraku. Ketika Tuhan panggil beliau, maka Tuhan juga memilih penggantinya, Pendeta Pong Dongalemba. Ketika Pendeta Pong Dongalemba juga dipanggil oleh Tuhan untuk memenuhi panggilan Tuhan, Tuhan juga gantikan hamba Tuhan gembala yang sekarang ini, Pak Paulus Budiono ini. Terus, pemimpin bisa tidak ada, bisa meninggal atau dipanggil Tuhan. Tapi kita kan harus menjalani kehidupan ini, saudara sekalian. Maka sepeninggalnya Musa, maka Tuhan segera untuk supaya Yosua ini, yang adalah katakanlah pengerjanya, anak didiknya, yang dipersiapkan oleh Tuhan lewat Musa ini, Yosua inilah yang akhirnya dipakai oleh Tuhan. Pasal yang pertama Yosua, pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, kita akan bisa melihat. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Jadi Kanaan ini memang menjadi tujuan saat itu. Kepada Abraham juga Tuhan janjikan, kepada Ishak, kepada Yakub, sampai generasi Yakub masih di Kanaan. Tapi ketika masa kelaparan di zaman Mesir itu, baru orang-orang Israel, keturunan Yakub ini, dia datang ke Mesir untuk mencari gandum. Jadi sesungguhnya tanah Kanaan ini tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, turun-temurun sampai zaman Yosua ini. Ketika Musa sudah mati, diteruskan oleh Yosua ini. Ya, diteruskan oleh Yosua ini. Nah, tadi belum selesai. Ketika sudah berada di Mesir, dan akhirnya betul-betul bangsa dijajah 430 tahun, maka Tuhan kembali mengembalikan Israel ini ke negeri Kanaan kembali, tanah nenek moyangnya yang dijanjikan oleh nenek moyang. Saudara sekalian, ini sekarang dalam generasi Yosua ini, setiap tempat, ayat yang ketiga, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun dan gunung Libanon,
Yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Penyertaan Tuhan itu begitu luar biasa. Jika Tuhan menyertai Musa, maka Tuhan juga menyertai Yosua. Sampai betul-betul Yosua dan Kaleb dan seluruh bangsa Israel sampai di negeri Kanaan yang berlimpah dengan susu dan madu. Bahkan ayat mengatakan, ini sebutkan, seorang pun tidak akan dapat bertahan terhadap engkau seumur hidup. Bahkan ayat yang lain mengatakan, siapa yang mengutuk engkau, dia akan terkena kutuk. Siapa yang memberkati engkau, maka akan diberkati oleh Allah. Ya, saya tidak ingin berbicara tentang politik, saudaraku, tapi demikianlah firman Tuhan. Untuk kita lebih baik, ya tidak. Ya. Lalu kita bertanya, apakah itu masih berlaku sampai sekarang ini terhadap bangsa Israel ini? Ya, firman Tuhan Allah tidak pernah menyabut janjinya ini kepada bangsa Israel. Sekalipun kita tahu bangsa Israel itu, Alkitab juga menjelaskan, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras. Tapi janjinya kepada bangsa Israel tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah, saudara sekalian. Bahkan ayat mengatakan, kasih setianya itu abadi. Ya, kasih setia abadi. Ya, aku telah mengasihi engkau. Jadi kasih setia abadi, kasihnya Allah terhadap Israel itu kekal. Sudah, kenapa demikian? Karena Israel ini adalah bangsa pilihan Allah. Dia sudah memilih Israel ini dari bangsa-bangsa, dari bangsa-bangsa di dunia, banyak bangsa ini. Tapi Allah menetapkan Israel ini menjadi umat. Ini memang sedikit yang membuat orang menjadi iri. Ya, seolah Tuhan itu pilih kasih. Tidak. Kan ada sejarahnya. Ada ceritanya Alkitab yang menjelaskan. Kita tahu bukan karena kata orang, tapi karena Alkitab menjelaskan itu. Dan itu sebabnya, saudaraku, ini bagi kita sekarang ini menunjuk perjalanan kehidupan kita. Ya, ini menunjuk perjalanan kehidupan kita. Ya, seperti bangsa Israel harus menjalani kehidupan di padang gurun. Maka untuk sekarang kita ini juga Tuhan izinkan masih hidup di dunia sekarang ini, yang juga bagaikan padang gurun. Memang nampaknya hijau semua. Memang nampaknya semua fasilitas itu ada. Seolah-olah semacam itu. Tapi sesungguhnya gersang. Sesungguhnya gersang. Banyak auman-auman binatang buas yang siap untuk menerkam kita. Kita tidak menyadari itu. Fasilitas-fasilitas yang ada ini tanpa kita bisa menerkam kita. Tapi kita lihat, kalau kita ini sebagai Israel rohani, yang sudah ditebus, yang sudah dibeli dengan harga yang mahal, saudaraku, maka penyertaannya Allah kepada Israel itu juga sama penyertaannya terhadap kehidupan kita sekarang ini. Saudara sekalian, coba kita akan membaca dalam kitab Ulangan, kitab Ulangan. Ulangan pasal yang ke-31 dan 32.
Ulangan pasal 32. Saya akan menunjukkan ini saudara sekalian ya. Dan kita dikuatkan oleh ayat-ayat ini bahwa Allah yang kita sembah itu sungguhnya sama dengan Allah ya. Allah yang sudah juga memberkati, menyertai bangsa Israel. Sekarang Allah kita, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Wujud daripada Allah. Allah yang disembah oleh Musa dan seluruh bangsa Israel. Sekarang Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Coba sekarang kita lihat pasal kitab Ulangan pasal yang ke-32 ayat yang ke-9. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Perhatikan. Bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Ini harus kita catat. Yang ditetapkan sebagai milik itu hanya Yakub. Siapa Yakub itu? Itu Israel. Atau saya ganti, Israel yang milik yang ditetapkan baginya. Ya, didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Ini keadaan yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, yang dia temukan ya di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji mata Tuhan. Itulah juga kehidupan kita. Tadi saya mengatakan, zaman dulu, zaman Israel, di padang belantara yang tandus. Tadi saya mengatakan, apa yang bisa diharapkan dari padang belantara? Saudara sekalian, zaman saat itu, zaman Israel itu. Tapi Tuhan tidak kurang cara untuk bisa memelihara bangsa Israel. Tadi awal saya mengatakan bagaimana Tuhan memelihara, menjaga, melindungi. Ya, pagi-pagi Tuhan sudah kirimkan mana. Roti yang turun dari surga itu, mana yang dari surga itu. Tengah hari Tuhan kirimkan tiang awan untuk melindungi, untuk menyejukkan mereka. Sore hari Tuhan kirimkan burung puyuh untuk menjadi makanan mereka. Malam hari Tuhan kirimkan tiang apinya. Ya, untuk menghangatkan bangsa Israel saat itu. Apa yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel, itu juga Tuhan lakukan kepada kita. Tadi saya mengatakan, Tuhan izinkan kita masih menjalani hidup ini juga dibagikan di padang belantara. Bedanya, padang belantara dunia yang kita hadapi ini bukan seperti secara fisik zaman itu. Sekarang kita diperhadapkan dengan hijau, dengan segala macam ya sarana fasilitas yang ada di dunia ini. Tapi apakah kita menyadari bahwa semua itu, kalau kita tidak berhati-hati, justru akan menjerumuskan kita. Ayat mengatakan, di tengah-tengah ketandusan atau kekeringan dan auman padang belantara, ada binatang buas yang juga menjadi ancaman, mengancam kehidupan kita, mengancam kehidupan anak-anak Tuhan. Tanpa kita sadari. Itu sebabnya kenapa saya ingin menunjukkan pentingnya penyertaan Tuhan itu. Pentingnya perlindungan Tuhan itu. Tuhan sudah buktikan itu kepada Israel di zaman Musa sampai kepada Yosua. Penyertaan Tuhan untuk membawa bangsa ini ke negeri perjanjian, negeri Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Penyertaan Tuhan. Dia harus menghadapi ketandusan, harus menghadapi auman atau binatang buas.
memang secara fisik kita tidak menghadapi binatang buas itu, saudara. Nggak ada singa, nggak ada celeng, ya nggak ada banteng di sana, nggak ada apa sekarang yang kita lihat itu. Tapi kebuasan-kebuasan itu, iya, manusia-manusia durhaka itu justru sedang kita hadapi. Kebuasan yang justru ada dalam daging kita sendiri ini. Daging ini buas, bagikan auman padang belantara yang siap untuk menerkam kita. Tetapi seperti apa yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel, dan Tuhan juga melakukan kepada kita. Dia katakan dikelilinginya dan diawasinya. Artinya apa? Betul, memang bangsa ini ditemukan di padang belantara, padang yang tandus, penuh dengan auman binatang buas. Tetapi kepada bangsa, kepada Yakub yang adalah milik yang ditetapkan baginya, dia mengatakan dikelilinginya dan diawasinya, dijaganya sebagai biji mata Tuhan. Kira-kira kita mengerti enggak ini? Kita sadar enggak kita ini? Bahwa sesungguhnya kita tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan. Coba dikelilinginya. Ya kalau kita ada di tengah itu, berada di tengah itu, dikelilinginya. Jadi sekalipun ada binatang buas itu tidak akan pernah menjamah kita. Kenapa? Sebab Allah sendiri yang bertindak. Bagikan centeng-centeng yang mengamankan kehidupan kita. Kita ingat peristiwa waktu, ini seringkali saya juga menceritakan, ketika bangsa Israel itu dikejar oleh bangsa Mesir dengan Fir'aun dan kereta kudanya. Dan Tuhan langsung memerintahkan tiang awan itu yang tadi di depan mereka beralih ke belakang untuk membentengi bangsa Israel. Itu loh caranya Tuhan. Tapi kadang kita ini ketika Tuhan melakukan hal semacam itu, kita tidak mengerti, bahkan tidak mau mengerti. Kita tidak percaya. Ini juga koreksi buatku, buat kita semua. Padahal Tuhan mengatakan dikelilinginya dan diawasinya. Dikelilingi, diawasi. Dijaganya sebagai biji matanya Tuhan. Biji mata. Ya. Sebagai biji matanya Tuhan. Tidak seorang pun yang coba akan menjamah biji matanya. Ayat lain mengatakan siapa yang menjamah biji matanya, dia harus berurusan dengan yang empunya biji mata itu. Ini penyertaan Tuhan kepada kita, juga kepada kita. Dia tidak membiarkan kita. Ayat yang sangat populer kepada kita, ya jika Tuhan izinkan bagikan kita di padang yang tandus, padang yang kering, ya, padang yang penuh susah itu, atau mungkin Tuhan juga izinkan kita menghadapi segala sesuatu. Ayat ini pengertiannya hampir sama, dikelilinginya dan diawasinya. Artinya apa? Bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi itu tidak melampaui kekuatanmu. Dia yang setia itu tidak membiarkan kamu dicobai, tapi melampaui kekuatanmu, tapi dia memberikan jalan keluar. Bagaikan dia mengelilingi kita. Dia mengawasi, menjaga kita untuk supaya kamu dapat melaluinya. Untuk supaya kamu dapat melalui.
Jadi kita sangat membutuhkan ini, penyertaan Tuhan ini. Kita harus pastikan. Kita harus pastikan bahwa Tuhan itu memiliki kehidupan kita. Kalau kita dimiliki oleh Tuhan, maka Tuhan juga yang pasti menolong, menyertai kita. Dia tidak membiarkan kita, apapun yang sedang kita hadapi. Seperti Tuhan menyertai Musa, Tuhan juga menyertai Yosua, maka Tuhan juga menyertai kehidupan kita. Dalam perjanjian lama begitu dijelaskan. Tapi Rasul Paulus dalam suratan Ibrani, dia juga mengutip apa yang diucapkan oleh Tuhan kepada Yosua. Coba kita akan membaca Ibrani pasal yang ke-13 lah. Ya, Ibrani pasal yang ke-13. Ibrani pasal yang ke-13 kita akan membaca. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 dan ke-6. Ya, Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5 dan ke-6. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jadi artinya apa? Betul-betul penyertaan Tuhan itu nyata. Ini yang kita butuhkan. Ini yang kita butuhkan di hari-hari ini. Ini yang kita butuhkan kalau Tuhan sudah melindungi kita, menjaga kita, bahkan mencukupkan kita. Ayo kita syukuri. Tuhan tidak main-main dalam hal ini. Ini janjinya Tuhan. Janjinya Tuhan kepada bangsa Israel. Yakub adalah umat pilihan yang ditetapkan. Sekalipun dia ditemukan di padang yang tandus, pada yang kering, tapi Tuhan bertanggung jawab memelihara. Demikian pula Tuhan juga sanggup untuk memelihara kehidupan kita. Sekali-kali aku tidak akan membiarkan, dan sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Dalam perlindungan Tuhan, dalam pengawasan Tuhan. Sebab kita adalah biji matanya Tuhan. Dalam kitab Zakaria satu kita akan membaca. Kitab Zakaria. Pasal yang kedua. Zakaria pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Zakaria pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya. Ini untuk mempertegas kehidupan kita. Mempertegas kehidupan kita. Kalau waktu itu, saudaraku, hanya satu bangsa, itu bangsa pilihan Allah, itulah Israel. Tapi janji ini juga sekarang diberikan bukan hanya kepada satu bangsa. Janji ini diberikan kepada siapa saja yang percaya dan menerima dia. Dia juga akan disebutkan sebagai anak-anak Allah. Siapa anak-anak Allah ini?
anak-anak yang menerima janji. Anak adalah milik. Ya, anak adalah milik. Anak yang menerima janji. Itulah kehidupan kita. Tadi saya mengatakan, kalau saat itu janji itu hanya untuk satu bangsa, itu bangsa Israel yang disebutkan umat yang kupilih, yang kutetapkan sebagai milik. Bahkan cintanya kepada Israel itu sangat abadi. Ya. Maka Tuhan juga melakukan itu kepada kita. Injil Yohanes pasal yang pertama. Injil Yohanes pasal yang pertama. Ayat yang ke-12. Ya, kalau tadi saya katakan hanya satu bangsa Israel, saudaraku. Tetapi sekarang kepada kita, siapa yang disebutkan milik atau yang menjadi milik atau menjadi anak itu, saudaraku? Ayat yang ke-12. Atau lebih baik saya akan baca ayat yang ke-11 dan 12. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ini kehadiran Mesias ditolak sama dia. Dan sekarang dia menunggu Mesias. Dia tidak tahu, tidak mengerti bahwa Mesias itu sudah datang. Tapi dia datang, dia tolak. Bahkan kalau ayat di atasnya lagi mengatakan, ya, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Saya ulangi ayat yang ke-11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, itulah Israel, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang, ini perhatikan ayat 12 ini. Dari sini kita mendapatkan bagian. Jadi dari ayat 12 ini, tidak saja hanya satu bangsa, tetapi ayat mengatakan, tetapi semua orang. Pokoknya yang namanya orang, bukan orang-orangan. Yang namanya orang. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Oh, luar biasa. Jadi pada akhirnya kita menemukan kita ini bagian kehidupan yang sekarang juga mendapatkan suatu kuasa. Disebutkan sebagai anak-anak Allah yang menerima janji. Anak itu adalah milik saudara sekalian. Anak adalah milik yang dikasihinya. Saudara sekalian, kita lihat kasih abadi yang ada pada Allah kepada bangsa Israel. Itu juga Tuhan tunjukkan kepada kita. Kasih yang sempurna itu kapan? Ketika di atas kayu salib itu. Ketika kita percaya dan menerima Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, maka kita menjadi milik. Menjadi miliknya Allah. Menjadi kepunyaannya Allah. Mendapatkan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang mendapatkan janji. Saudara sekalian. Itu sebabnya, saudara sekalian, kalau kita bisa melihat betapa Tuhan itu terhadap bangsa Israel dan sekarang juga terhadap kita di tengah-tengah padang belantara dunia yang penuh dengan ketandusan, dengan kebuasan-kebuasan yang sedang terjadi di dunia ini, dengan adanya pandemi, kekurangan-kekurangan, segala macam-macam yang sekarang rasanya bagikan ya padang gurun yang tandus. Tapi percayalah bahwa penyertaannya itu tidak pernah berubah. Kesetiaan Tuhan itu tidak pernah berubah. Kesungguhan Tuhan untuk
menjaga, melindungi, mengelilingi kita, memelihara kita yang tidak pernah berubah. Buktinya apa? Sampai hari ini kita masih ada. Masih kita juga bisa makan. Masih bisa kita ada yang dipakai. Ya, ada yang dimakan, ada yang dipakai. Cukuplah itu. Asal ada makanan, ada pakaian, cukuplah itu. Kita bisa, terutama kita bisa beribadah kepada Tuhan. Kenapa harus ibadah? Seperti Tuhan mengutamakan ketika Dia punya rencana untuk melepaskan dari bangsa Mesir, terutama untuk supaya mereka bisa beribadah di gunung ini. Tadi saya mengatakan Injil Matius, carilah kerajaan Allah serta kebenaran, maka sekalian akan kutambahkan kepada Tuhan yang memelihara kita, mencukupkan segala kebutuhan kita. Asal di hari-hari ini kembali kepada pelajaran yang kita pelajari kemarin, asal kita mau menyediakan tempat bagi Tuhan, mempersilahkan Roh Allah, Roh Kudus itu, Allah itu tinggal di dalam hati kita. Maka penyertaannya itu pasti berlaku. Kata penyertaan itu ya termasuk melindungi, menjaga, memelihara kita, kebutuhan kita. Ya, saudara sekalian. Jadi bahasa penyertaan Tuhan, menyertai itu, kalau Dia katakan sekali-kali aku tidak meninggalkan engkau, saudara sekalian, tidak mau, tidak meninggalkan, sekali-kali tidak meninggalkan. Artinya apa? Dia tidak pernah meninggalkan kita. Terus menolong. Dan buktinya apa? Ayat mengatakan, kalau Allah itu bersama kita, apa mungkin Dia tidak memberikan segala sesuatu bersama-sama dengan Dia? Ini ayat ini penting buat kita. Ini bukti penyertaan Tuhan. Kalau kita bisa menyediakan hidup kita, kehidupan kita menjadi tempat kediamannya Dia, maka segala sesuatu yang kita perlukan, butuhkan, pasti kita akan dapatkan asal bersama Dia. Itulah penyertaan. Sekaligus Dia menjaga, memelihara. Bahkan tidak ada seorang pun yang akan bisa menyentuh kehidupan yang disertai oleh Tuhan. Sebab Dia mengatakan, siapa yang menjamah kamu, itu sama dengan menjamah biji matanya. Ayat perjanjian baru, barang siapa merusak bait Allah, maka Tuhan akan bertindak untuk merusak kehidupan. Kurang bagaimana Tuhan melakukan kepada kita? Yang terpenting bagaimana sekarang di hari-hari ini, masa yang susah ini, apapun keadaan kita, tetaplah berikan tempat kepada Allah itu ada dalam kita. Berikan tempat. Berikan tempat untuk Tuhan itu berdiam. Saudara sekalian, ya, berikan tempat kepada Tuhan. Berikan tempat untuk Tuhan itu selalu berdiam dalam hati kita. Oh, luar biasa Tuhan itu. Tuhan itu baik. Tuhan tidak pernah, Dia tidak memperhatikan kita. Kita yang
kadang kurang mengerti, saudaraku, tidak mengerti, bahkan tidak mau mengerti. Kita seringkali mencari jalannya sendiri. Kemarin saya mengatakan, Tuhan mau supaya kamu bertobat dan tinggal diam, untuk supaya kamu diselamatkan, saudaraku. Kamu tenanglah dan percaya. Di situ letak kekuatanmu, tapi kita tidak mau. Ini yang seringkali kita tidak kita buat. Justru yang diperintahkan Tuhan kita tidak buat, tapi yang tidak diperintahkan Tuhan kita buat. Saudara sekalian, tetapi ayat mengatakan, ayat yang terakhir yang akan kita baca ini, Roma pasal yang ke-8, saudara. Ini ayat juga tidak asing buat kita, tapi untuk melengkapi penjelasan pada sore hari ini, ya, Roma pasal yang ke-8, kita lihat, kita buktikan lewat ayat ini dan kita yakini, saudara, ya, kita yakini. Pasal 8 ayat yang ke-32, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, ini garis bawahi. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, ya, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Dia tidak menyayangkan anaknya, tapi dia menyerahkan itu untuk kita. Kalau anaknya diserahkan untuk kita, anaknya, anak satu-satunya, anak tunggalnya, diserahkan untuk kita. Ayat selanjutnya, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Inilah yang Tuhan katakan. Ya, bagaikan di padang tandus ditemukan kita, iya. Kita menghadapi auman binatang buas, iya, itu yang sedang kita hadapi. Tapi kita ingat, Ia yang melindungi kita, Ia yang menjaga kita, seperti biji matanya. Sekarang dalam Roma ini ditegaskan, ya, kalau dia tidak menyayangkan anaknya sendiri, bahkan dia menyerahkan anaknya untuk kehidupan kita, mana mungkin kebutuhan keperluan kita, masalah persoalan kita, kalau kita bisa menempatkan dia itu, menyediakan tempat bagi dia itu, dia tinggal dalam hati kita, mustahil Tuhan tidak akan menyelesaikan masalah kita. Mustahil kalau Tuhan itu tidak mencukupkan apa yang sedang kita butuhkan di hari-hari ini. Mustahil. Allah kita Allah luar biasa, yang pernah berjanji kepada Abraham, Ishak, dan Yakub untuk bangsa Israel ini. Maka Tuhan yang sama, yang sudah menyerahkan nyawanya untuk kita, dia juga ngajangi jembar buat kita. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Asal kita pastikan dia itu berada dalam hati kita, atau dari pihak kita menyediakan tempat. Roh Allah, Roh Kudus, Allah itu tinggal dalam hidup kita. Ini aja yang Tuhan inginkan dari kita. Jika Tuhan izinkan, nanti kita akan lanjutkan dalam ibadah PA, ya. Kita berdoa, biar firman Allah ini bisa berlanjut untuk membangun rohani kita, memberikan pengharapan kepada kita. Jangan sampai di hari-hari ini kita mencari penyertaan lain, mencari sesuatu yang kita anggap itu aman, kita mencari sesuatu yang kita anggap itu menjanjikan. Jangan. Justru ini kesempatan buat kita untuk kita bisa menempatkan diri di hadapan Tuhan. Saya tambahkan satu ayat, ini sangat menekan saya, saudaraku. Yesaya pasal 30, sekalipun ini sering kita baca, tapi tidak mengapa untuk mengingatkan kita. Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel,
Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan, kamu tidak mau, tidak sudi, tidak mau. Ini yang Tuhan memberikan jalan keluar. Sudah memberikan firman yang begitu indah untuk kita. Tapi kita tidak mau. Kita berkeras hati, dia katakan, tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendari kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi, dan seterusnya. Ini yang terjadi kalau kita tidak mau dengar, tidak mau taat, tidak mau menyediakan tempat hidup kita ini tempat kediamannya Allah. Maka yang terjadi seperti ini. Tuhan katakan ini, kita tidak mau, dan kita lakukan yang lain. Itu sebabnya saudaraku, timbul kesusahan dan penderitaan yang disebabkan karena daging, kepuasan dunia yang sudah keauman di padang belanda, atau kepuasan dunia yang sudah mempengaruhi kita. Ayo kita di hari-hari ini lewat firman Tuhan ini, kita mau dikoreksi oleh Tuhan, dan kita mau kembali kepada Tuhan. Bertobat dan tinggal diam, kita akan diselamatkan. Tenang dan percaya, justru disitulah kekuatan kita. Artinya, kalau kita taat, menyediakan tempat hidup kita di tempatnya Tuhan, Tuhan yang akan mengelilingi, menjaganya seperti biji matanya. Saudara sekalian, bagaimanakah mungkin Dia tidak memberikan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Biar ini menjadi koreksi. Kita akan lakukan satu pujian dari buku NR nomor 181, Kasih Setiamu. NR 181, Kasih Setiamu. Haleluya. Kasih setiamu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Siapakah aku ini Tuhan? Haleluya. Dari biji matamu. Haleluya. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Haleluya. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
yang telah diterima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau kerjakan bagiku. Haleluya. Siapakah aku ini Tuhan? Biar kita datang kepada Tuhan, menyadarkan kita, jika bukan karena Tuhan kita bukan siapa-siapa, kita sangat membutuhkan Dia. Haleluya. Haleluya, haleluya. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa akan ku balas Tuhan? Puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Haleluya. Kita datang kepada Tuhan, kita membawa kehidupan kita yang bukan siapa-siapa jika tanpa Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Tuhan, kami sungguh pada hari ini diberkati oleh Tuhan karena firman-Mu. Dan Engkau mengingatkan kami, menegaskan juga kepada kami, kehidupan yang sudah Engkau pilih, Engkau janjikan, penyertaan sampai berkat-berkat yang sudah kami terima sampai hari ini. Tuhan, itu sebabnya memberikan hati kami hati yang setia kepadamu Tuhan. Sebab Engkau selalu tidak pernah Engkau meninggalkan kami. Dan Engkau selalu Tuhan menolong dan menyertai kami dalam keadaan apapun juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada sore malam hari ini. Sudah memberkati kami, biar berkat-Mu tetap tinggal dalam hati kami. Untuk supaya kehidupan kami semua menjadi berkat bagi orang lain. Dan nama Engkau dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, memberikan kesungguhan hati kepada kami Tuhan, untuk menjadi kehidupan yang bisa menjadi tempat untuk Allah itu berdiam dalam kami. Dan kami sudah menerima firman Tuhan dan janji-Mu itu begitu luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, demikian rangkaian pemberitaan firman Allah pada sore malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Jadwal ibadah kita suatu nanti hari Rabu. Hari Rabu itu merupakan suatu ibadah PA yang disertai dengan perjamuan suci. Ibadah PA yang disertai dengan perjamuan suci. Ya, ibadah PA yang diteruskan hari Kamis. Ibadah doa dan penyembahan nanti dilanjutkan pada hari Minggu, itu merupakan suatu minggu pertama, tanggal 6 Juni, maka ibadah raya disertai dengan perjamuan suci. Itu sebabnya dipersiapkan segala sesuatunya bagi yang ingin menggunakan perjamuan suci untuk bisa mempersiapkan diri masing-masing di rumah. Ya, puji Tuhan, ini yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Sekali lagi, saya juga perlu menyampaikan berulang-ulang bagi saudara yang tergerak hati dan diberkati Tuhan dan ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, sudah bisa langsung menyampaikan kepada bendahara untuk kas gereja, yaitu Ibu Nimas. Untuk kas pembangunan, yaitu Ibu Kasmi, Ibu Kasmi bisa langsung disampaikan ke Ibu Kasmi, atau mungkin juga dititipkan ke saya juga boleh, nanti saya menyampaikan kepada bendahara-bendahara yang sudah
ya ditunjuk, ditetapkan ya di gereja kita ini. Ya, mengenai persembahan persepuluhan, bisa juga jika Tuhan diberkati Tuhan, sudah bisa menyampaikan langsung kepada saya. Ini yang bisa saya sampaikan ya, untuk menjadi perhatian kita semua. Kita tetap berdoa kepada Tuhan, terutama untuk supaya ya setiap ibadah-ibadah kita Tuhan memberikan firman Tuhan. Dan untuk itu, bagaimana yang terpenting kerinduan kita untuk firman Tuhan. Ya, dan kita juga berdoa pula untuk supaya kita rindu, untuk supaya kita bisa beribadah tatap muka, saudaraku. Ini kerinduan kita, tapi ini pun juga kita serahkan kepada Tuhan, biar Tuhan yang mengatur segala sesuatunya. Ya, ini saya rasa yang kita bisa sampaikan. Juga jangan lupa antar saudara satu dengan yang lain untuk kita saling memperhatikan, saling mendoakan, saling memberikan kabar yang baik, saudaraku, untuk kita semua. Jangan kabar yang tidak baik, jangan kabar yang melemahkan, ya kabar yang baik, kabar yang menguatkan, memberikan, membangkitkan semangat kita semua. Ya, sekali lagi kita saling mendoakan, kiranya kita tetap sehat semua sampai Tuhan Yesus datang. Nanti kita berdoa untuk sidang jemaat semua, juga kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, Republik Indonesia. Mari kita akan akhiri ibadah kita dengan doa berkat. Tuhan, tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu buat perhatian lawatanmu pada sore malam hari ini, terutama lihat firman-Mu yang diungkap-bukakan, kiranya memberkati kehidupan kami dan menjadi iman, dan kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari untuk menyambut menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali yang tidak akan lama lagi ini. Mari Tuhan, Engkau persiapkan kami semua, seluruh sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk sidang jemaat-Mu, baik yang ada di GKGM, yang ada di Triorejo, di Pondok Chandra, maupun di Gunung Sari. Ya Tuhan, siapapun mereka, bahkan di lain tempat jauh yang ada di Jakarta dan sekitarnya, biar Tuhan juga menolong yang sempat mengikuti siaran ibadah semacam ini. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menjaga seperti biji matamu, seperti kata firman-Mu. Dan Engkau sungguh Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami sekalian, dan selalu Engkau menolong menyertai, sebab Engkau ada di dalam kehidupan kami, dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sidang jemaat-Mu Tuhan memberkati semua, diberkati oleh Tuhan, mulai nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan, segala masalah yang dihadapi oleh sidang jemaat. Ya Tuhan, nyatakan pertolongan-Mu, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan dengan kuasa bilur-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih yang hari-hari ini membutuhkan pekerjaan. Ya Tuhan juga buka jalan, yang merintis pekerjaan, biar Tuhan juga memberkati. Yang sudah bekerja, Tuhan memberkati, baik di kota, di luar kota, dan dimanapun Tuhan, Engkau memberkati dan menyertai mereka selalu. Bangsa dan negara kami, Republik Indonesia, yang kami cintai Tuhan, Engkau juga menolong Tuhan. Engkau memberkati, memakai para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri, dan pejabat tinggi negara di pusat sampai pun daerah. Biar Tuhan juga memberkati, memberikan kemampuan untuk memimpin bangsa ini dengan benar dan jujur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kerinduan kami untuk beribadah Tuhan secara tatap muka kami serahkan ke tangan-Mu, dan senantiasa berikan firman-Mu untuk hamba untuk bisa sampaikan kepada seluruh sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih segala pekerjaan setan yang coba mengganggu, merintangi sidang jemaat-Mu semua, dimanapun saat ini berada Tuhan sehati. Panggil nama yang penuh kuasa untuk mengusirkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat, anugerah, cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus, yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.